Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Di masa pandemi ini, Bapak harap kita selalu menjaga kesehatan dan sering keluar rumah dulu. Kita ya harus memakan makanan sehat, bergizi, rajin olahraga. Walaupun kita cuma olahraga di rumah, kita tetap menjaga kesehatan kita. Walaupun hanya sebentar saja ya, tetap. Kalau kita mau keluar ya Bapak harap, Bapak saran itu ya menggunakan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan jaga jarak. Karena sejauh apapun jarak, doa adalah yang paling utama ya, seperti kita yang kita rasakan, yang mana kita melakukan pembelajaran daring ya kan, jarak. Walaupun pembelajaran daring ini Bapak harap anak-anakku sekalian harus tetap semangat belajar, melakukan tugas-tugas dan mencapai cita-cita apa yang kalian inginkan. Oke, sebelum memulai kelas kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan selesai. Oke. Adapun materi yang Bapak akan sampaikan hari ini adalah pengertian dengan Pancasila. Kita masuk poin pertama ialah pengertian HAM. Pengertian HAM. Apa sih Pak HAM atau hak asasi manusia? HAM adalah hak seseorang yang dimiliki sejak lahir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila kita melanggarnya kita akan terkenakan sanksi berupa hukuman oleh negara ya. Kemudian ada nggak sih Pak macam-macam HAM? Ada. Yang pertama, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi peradilan, hak asasi beragama, dan hak asasi sosial budaya. Apa Pak pengertian hak asasi politik itu? Hak asasi politik itu ialah setiap orang itu memiliki haknya masing-masing untuk mengikuti politik. Seperti kita menyoblos pemilu, memilih partai politik kita, apa yang kita mau mengikuti sebagai anggota partai politik itu terserah, bebas, itu haknya kita masing-masing. Kemudian apa sih Pak? Ada nggak Pak pelanggaran HAM? Oke, ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hak pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Contohnya apa sih Pak? Pelanggaran HAM ringan itu. Pelanggaran ringan itu ialah seperti contohnya apa? Penganiayaan, pembulian, dan melarang seseorang itu menyampaikan pendapat mereka. Itu termasuk pelanggaran HAM ringan. Oke, kalau begitu Bapak jelasin apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ialah setiap seseorang atau perbuatan seseorang, baik individu, kelompok, ataupun aparat negara, yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja apabila itu mencabut atau menghakimi hak seseorang tanpa ada landasan yuridis dan rasional, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Tadi Bapak sudah memberikan contoh tentang pelanggaran HAM ringan, ya kan? Bapak di sini akan menunjukkan animasi tentang contoh pelanggaran ringan tersebut. Hai bro, kemana semalam? Biasalah Gus, kerja kelompok. Wih, tahu nggak kemarin ada adik kelas kita yang pindah?
Hah? Siapa weh? Aku nggak tahu persis sih kenapa dia pindah, tapi denger-denger dia dibully sama kakak kelas. Lah, si Ari yang pakai kacamata tebal yang pendiam banget kan? Iya dia. Kenal kamu bro? Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu dia adik kelas yang kemarin kupalakin duitnya bro. Gila lu bro, kau bully dia juga dong. Santai lah bro, selain kupalak duitnya juga ku lepas paksa kacamatanya. Setiap hari pasti aku kerjain dia. Seru dan menghibur, aku bahagia. Kamu kok seperti itu bro? Tahu nggak kamu tindakanmu itu sudah kategori membuli dan membuli. Itu termasuk pelanggaran HAM. Parah kamu bro. Masa sih? Itu kan biasa bagi kita anak sekolahan. Lagian dari mana kamu tahu membuli itu termasuk pelanggaran HAM? Begini ya, seseorang baik sengaja ataupun tidak membuat orang lain kehilangan hak kemerdekaannya, kenyamanan, ketenangannya, sampai pada kehilangan nyawa itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Pelanggaran itu sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. HAM berat itu terbagi dua. Satu, genosida, contohnya apa yang dialami orang-orang Yahudi oleh Hitler di Jerman. Dua, kejahatan manusia, tindakan pemerintah Myanmar yang berkepanjang melakukan pembersihan suku Rohingya. Terus yang kulakukan tidak termasuk kan? Tunggu dulu. Itu tadi kan pelanggaran HAM berat. Bully masuk pada pelanggaran HAM ringan. Mengapa? Karena bully sudah termasuk pada tindakan penyiksaan fisik dan psikologis terhadap seseorang dan orang tersebut selalu terintimidasi oleh bulianmu. Hidupnya tidak nyaman dan di sekolah dia tidak pernah merasa aman dan nyaman belajar gara-gara bulianmu. Paham nggak bro? Benar juga ya. Aduh, selama ini aku kira dibully itu termasuk gaya dan tren anak remaja saja. Biar keren, sekarang aku paham. Kalau begitu, belum terlambat. Pergilah jumpai si Ari, minta maaf karena kamu pernah membulinya. Oke kan? Ya, baik teman-teman sekalian. Tadi kan kita sudah melihat video atau animasi yang Bapak tunjukkan tadi tentang contoh pelanggaran ringan. Contoh tentang pelanggaran ringan ya. Apa yang kita dapat dari video tersebut? Video tersebut ialah membahas tentang pembulian, yang mana apabila kita sebagai pelanggaran HAM kita bully orang itu, kita akan terkenakan sanksi. Itu tidak boleh anak-anak sekalian. Mengapa? Karena itu akan mengganggu mental anak tersebut. Psikis tersebut itu terganggu, dia tidak akan pede. Mau kemanapun itu anak itu tidak akan pede. Jadi ya Bapak harap kita ingatkan lagi teman-teman kita jangan membuli, karena itu perbuatan yang tidak bagus bagi kita maupun teman yang lain. Kemudian tadi kita sudah masuk ke pelanggaran ringan kecil. Kemudian ada yang kedua tadi pelanggaran HAM ringan berat. Contohnya bagaimana Pak? Ya pembunuhan itu termasuk contoh pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena pelanggaran tersebut mengambil hak hidup seseorang, membunuh, mereka tetap membunuh. Contohnya bagaimana ya, kita lihat saja yang sudah terjadi di negara ini seperti Palestina dan Israel, yang mana Israel itu membabi buta, membunuh masyarakat, membunuh warga Palestina demi merenggut wilayah tersebut. Padahal itu kan wilayah Palestina, itu tidak boleh. Itu masuk pelanggaran HAM berat karena itu mengambil nyawa seseorang. Oke. Kalau begitu masuk ke poin selanjutnya. Hubungan HAM dengan Pancasila. Oh iya. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya tentang hubungan HAM dengan Pancasila. Ada tidak sih Pak pelanggaran HAM di Indonesia? Ada. Kalau Bapak ingin tahu
akan Bapak tunjukkan videonya. Video mengenai tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Bapak lanjutkan materi berikutnya tentang hubungan HAM dengan Pancasila. Apa sih Pak? Apa ada hubungan HAM dengan Pancasila? Tentunya ada. HAM itu kan tentang hak asasi manusia. Di dalam sila pertama itu kan, dalam Pancasila itu kan mempunyai lima sila. Sila yang pertama ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hubungannya apa Pak? Oke, hubungannya kita masuk ke sila pertama ya. Sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Hubungan dengan HAM, setiap orang warga negara itu memiliki hak kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, hak kebebasan untuk beribadah, hak kebebasan untuk mengakui agama seseorang yang lain. Kemudian yang kedua, sila kedua, apa sih hubungannya HAM dengan Pancasila yang sila kedua itu? Hubungannya setiap warga negara memiliki hak kebebasan untuk mendapatkan hukum atau peradilan yang sama di mata warga negara Indonesia, memiliki hukum dan hak yang sama dalam hukum. Kemudian yang kedua, apa sih Pak hubungannya? Yang pertama tadi ketuhanan yang maha esa, sila yang pertama. Kedua kemanusiaan yang beradab, ketiga persatuan Indonesia. Hubungannya dengan HAM itu apa Pak? Sila ketiga, hubungannya itu setiap warga negara haruslah lebih mementingkan kepentingan kebangsaannya, kepentingan bangsanya daripada kepentingan pribadi maupun anggota ataupun kelompok. Kemudian yang keempat, hubungan HAM dengan Pancasila yang keempat itu apa Pak? Hubungannya ialah setiap warga negara
haruslah saling bermusyawarah dan mufakat untuk menyampaikan aspirasinya dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa hubungannya Pak dengan sila yang kelima? Hubungannya ialah setiap warga negara memiliki hak kepemilikan yang diakui oleh negara. Jadi itu yang hubungan HAM dan Pancasila dari sila-sila tersebut seperti itu. Sudah Bapak mengerti? Oke. Nah, berhubung Bapak tidak bisa lama-lama, hanya sampai di sini video Bapak tentang menyampaikan materi HAM dan hubungan HAM dengan Pancasila. Besok ini Bapak lanjutin lagi ya, hubungan HAM dengan Pancasila itu Bapak lanjutin lagi di video part selanjutnya. Karena Bapak di sini ada sedikit urusan tidak bisa lama-lama. Jadi kesimpulan dari materi Bapak ini adalah kita sebagai warga negara haruslah tetap saling menghargai hak seseorang. Karena apa? Karena kita jika melanggar atau merenggut hak orang tersebut, kita kan terkenakan sanksi oleh negara. Dan satu lagi Bapak harap kepada anak Bapak sekalian yang terutama laki-laki, janganlah kita membuli antara sesama. Karena apa? Karena itu dampaknya sangat besar bagi korban pembulian. Itu bisa terkena serangan, itu bisa mengenai mental dan psikis anak tersebut. Dan kita akan terkena kasus pelanggaran HAM ringan, karena kita di sini membuli termasuk contoh pelanggaran HAM ringan. Ya, di sini saja materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum.